Teman-teman yang masih di luar nggak? Ada yang masih belum hadir? Banyak, Bu. Banyak ya. Kita mulai jam 17.05. Sekarang 17.03. Oke, teman-teman kita mulai ya perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah hari ini walaupun dengan banyaknya kesibukan, saya lihat tadi banyak sekali yang izin, entah itu kegiatan perpisahan sekolah, perpisahan pondok, dan kegiatan akhir tahun lainnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan daya juang perkuliahan kita hari ini ya. Semoga dengan diundurnya waktu bisa sejenak istirahat tadi dan kembali semangat hari ini. Semangat masih? Apa ya malam mingguan lagi terganggu? Semangat, Bu. Semangat, Bu, ngantuk dikit. Semangat ya. Bu. Mana nih yang bapak-bapak belum ada suaranya nih? Semangat. Oh, semangat. Oke, sebelum saya mulai, saya mau tes konsentrasi dulu. Teman-teman, kameranya dinyalakan semua ya. Kalau saya bilang, kameranya pun silakan dinyalakan. Oke, kalau saya bilang tepuk 1, teman-teman nggak usah tepuk. Kalau saya bilang tepuk tangan 1, teman-teman tepuk. Udah tahu bedanya apa? Siap, Bu. Oke, Nggak ada siap. tangannya, Bu. Ya, siap. Yang kompak ya. Tepuk 2. Tepuk tangan 1. Asik. Tepuk 5. Tepuk 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 1. Oke. Udah, karena keterbatasan sinyal mungkin ya, jadi beda-beda. Tes konsentrasi yang kedua adalah saya mau tes nih. Silakan on kamera semuanya ya. Nanti saya tunjuk.
Kalau teman-teman ini sudah mahasiswa, udah pasti otomatis tahu dong yang namanya perbedaan semut dan gajah. Yang kecil semut atau gajah? Semut. Semut. Udah pasti jawabannya sama. Yang besar itu gajah. Kalau saya bilang gajah, teman-teman bilang besar tapi tangannya kecil. Gajah besar. Berarti kalau semut kecil. Siap? Aduh. Oke. Yang nggak siap saya tunjuk ya. Silakan di kameranya dibuka semua. Ceni Puja, Deca Lestiana, semua. Siap ya? Oke. Semut. Ayo, Bu Aisyah, Bu Asia, semut itu gimana? Mikrofonnya dinyalakan aja. Yuk. Ulangi. Oke, siap. Ini yang lain kameranya mati nih. Gimana? Satu ruangan Ibu beradu. Oh gitu. Oh iya, oh satu pondok ya? Oke. Siap ya? Gajah. Gajah. Besar. Ayo ngomong Besar. dong, Pak Pati, Besar. Patur. Besar. Besar. Gajah. Besar. Besar. Oke. Semut. Kecil. Gajah semut. Gajah. Gajah sebut besar kecil. Besar kecil. Oke, tepuk tangan semuanya buat Karin yang masih semangat. Alhamdulillah, semoga semangatnya bernilai pahala hari ini ya. Teman-teman, hari ini kita ada 2 bahasan materi. Karena semakin mendekati UAS, hari ini kita bahas dulu nih analisis hadis-hadis tarbawi pilihan. Sebelum saya masuk ke materi, teman-teman ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan analisis. Biasanya kan sering banget tuh dengar di sekolah, entah pas rapat, atau ketika apapun. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan analisis? Bahasa sehari-hari namun siapa tahu belum semua bisa memahami. Saya tunjuk atau ada yang mau menghibahkan ilmunya? Proses menguraikan masalah atau memecahkan masalah. Iya, bisa. Ada lagi? Proses menyelidiki, Bu. Menyelidiki. Menguraikan. Apa? Menguraikan. Menguraikan, menyelidiki, Penelitian. oke. Clue-nya sudah hampir mendekati semua. Memeriksa, Memeriksa, menganalisis, memeriksa, oke, bisa. Mempelajari, Bu. Mempelajari, oke. Mengobservasi Ibu. Mengobservasi, ada lagi yang lebih berbentuk kalimat gitu? Memahami sesuatu secara mendalam. Oke. Teman-teman semua jawabannya sudah mendekati. Saya rasa semuanya pernah mendengar dan pernah berbahasa dengan bahasa analisis. Silakan bisa ditulis atau dipahami secara langsung ya. Analisis itu adalah proses menguraikan entah itu istilah kata, entah itu peribahasa, dan lain sebagainya. Analisis, proses menguraikan, meneliti, mengkaji suatu informasi atau masalah atau data menjadi bagian-bagian lebih kecil agar lebih mudah dipahami. Begitu. Bisa dipahami apa itu analisis? Bisa, Bu. Bisa Ibu. Jadi menganalisis itu singkatnya adalah mendalami lebih jauh atau memahami lebih dalam. Tidak hanya mengerti secara arti,
tapi juga memahami secara makna. Itu yang disebut dengan analisis. Oke, lanjut next ke materi kita hari ini. Saya kasih dulu hadis-hadis tarbawi pilihan. Hadis-hadis tarbawi pilihan yang otomatis bernaungan semuanya kepada hadis-hadis tentang Pendidikan Ibu. tentang pendidikan. Saya ringkas di sini hanya ada beberapa hadis. Yang pertama ada hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in. Apa Hafsah Safira? Manawa. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya. Mungkin dari kecil, dari awal masuk sanawiyah, kita sering sekali mendengar istilah innamal a'malu binniyat. Apalagi yang hidup lama di pondok gitu ya. Tetapi ternyata pemahaman sebatas niat aja tidak bisa kita pahami secara singkat atau secara cepat gitu. Ternyata jauh dari itu, niat itu sangat berpengaruh di dalam proses apapun. Ya. Misal di dalam sholat bisa dikatakan sholatnya tidak sah kalau tidak mengucapkan lafaz niat di dalam hati. Sholatnya udah lama, udah ruku sujud dengan lelahnya gitu, tapi ketika dia tidak menyempurnakan niat, maka akan berpengaruh kepada nilai sholat itu sendiri. Makanya segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Kayak sekarang nih, teman-teman kuliah jam 5 gitu. Niatnya untuk pure menuntut ilmu ataukah untuk mengisi absen agar tidak dialpain sama Bu Mutia? Beda-beda. Dua-duanya. Menuntut ilmu karena Allah. Masya Allah. Kalau itu memang harus. Tapi kan setiap hati pasti berbeda niat. Dan setiap orang pasti berbeda hasilnya gitu ya. Nanti yoga setelah perkuliahan ini entah pemahamannya apa, nanti Bu Asia setelah materi ini entah pengalamannya apa. Ternyata apa yang kita dapat itu adalah apa yang kita niatkan dari awal. Saya cerita sedikit tentang niat. Jadi ini agak melenceng dari materi ya, ini cerita pribadi saya. Waktu dulu saya awal masuk kuliah S2, niat saya sama sekali tidak ingin menjadi dosen. Karena saya rasa dosen itu terlalu jauh. Niat saya, mungkin banyak orang melanjutkan pendidikan untuk naik jabatan atau untuk naik gaji. Gitu. Ini konyol sebetulnya. Niat saya kuliah S2 itu untuk supaya saya bisa cepat nikah. Ternyata memang apa-apa itu kita tergantung niat ya. Belum selesai 1 semester saya di S2, memang niat saya untuk cari jodoh gitu ya. Pak, di semester 1 aja saya udah langsung mendapatkan jodoh, bukan dapat ilmu, bukan dapat ijazah ternyata. Saya merasa sangat keliru di situ. Tapi alhamdulillah sesuai niat saya mencari Jodoh. Kalau itu agak ke sifat pribadi ya. Mungkin teman-teman juga ada pengalaman. Kalau misalnya melakukan sesuatu niatnya ingin dipuji oleh manusia, kita hanya akan terbentuk menjadi manusia yang melakukan kebaikan di depan orang lain. Iya apa enggak? Tapi kalau kita niatnya lillahi ta'ala, maka kita akan melakukan kebaikan itu di depan orang lain maupun ketika tidak ada orang lain. Itulah niat yang sebaik-baiknya niat. Bu, setuju Bu. Betul kan? Makanya ada istilah yang bilang, kalau kamu mau mengenal diri kamu sendiri, kenalah ketika tidak ada siapa-siapa. Kalau ketika banyak orang kita berbuat baik, ya itu mah udah biasa kan. Dilihat orang nih supaya nggak terlihat buruk, nggak terlihat jahat gitu. Tapi ketika kita sendiri, kita berbeda orang. Kita menjadi orang yang cuek, kita nggak peduli. Nah, kita harus mengenali diri kita sendiri, apakah kita benar-benar manusia yang baik atau hanya ketika ada orang lain saja. Makanya ada istilah, kalau kamu mau tahu diri kamu sendiri,
ketahuilah ketika sedang tidak ada siapa-siapa. Kayak sholat, contoh. Kalau lagi kumpul sama teman-teman, sama guru-guru gitu, ketika azan, ya sholatnya udah azan gitu. Tapi ketika lagi di rumah sendirian, udah azan, baru azan. Zuhur nih, baru jam 1, baru jam 2 gitu. Karena apa? Karena tidak ada yang Lihat. melihat. Makanya niat itu sebetulnya bisa menentukan karakter seseorang. Oke, next lanjut ke hadis tarbawi selanjutnya. Hadis tentang menuntut ilmu. Ini sudah pasti teman-teman santri ya hafal semuanya. Bahkan bukan hanya hadis yang ini, hadis-hadis menuntut ilmu lainnya pun harusnya sudah diketahui secara umum gitu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Teman-teman percaya atau setuju atau enggak dengan kalimat hadis ini? Percaya Ibu. Percaya ya, kita harus setuju dan percaya, dan ternyata ini berdampak di kehidupan realita. Menuntut ilmu itu dianjurkannya dari kewajiban bagi setiap muslim, dari buayan hingga Liang lahat. hingga liang lahat. Menuntut ilmu itu bukan hanya anak-anak yang usia sekolah ternyata. Ketika sudah lulus sekolah, tidak ada lagi kewajiban menuntut ilmu, udah nggak ada lagi sekolah. Kata siapa menuntut ilmu hanya di sekolah? Menuntut ilmu itu jauh daripada pendidikan sekolah, kita bisa mendapatkan ilmu di lingkungan masyarakat. Nanti kalau sudah menikah di lingkungan keluarga. Syukur-syukur nanti sudah bekerja, kita dapat ilmu di lingkungan pekerjaan. Dan ternyata ilmu yang kita pelajari di sekolah itu tidak bisa mencakup atau tidak bisa mengcover semua bekal untuk hidup kita. Misal, kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Sampai kuliah kan lama ya sekolah ya. Sekitar 9, 10, 11, 12, 13 tahun kuliah. Ternyata setelah lulus kuliah pun kita harus terus belajar lagi. Belajar lagi apa? Belajar ilmu kehidupan, karena ada nilai-nilai ilmu yang tidak diajarkan di bangku sekolah. Kita ketika sekolah masalahnya ya sebatas anak sekolah dan guru. Kita di bangku kuliah masalahnya ya hanya sebatas mahasiswa dan dosen. Tapi nanti di luar bangku sekolah kita menghadapi kehidupan masyarakat, maka masalahnya pun akan lebih luas daripada sekedar masalah sekolah. Makanya hadis Rasulullah yang berjudul hadis tarbawi menganjurkan bahwa thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wa muslimatin. Begitu. Ya. Saya rasa teman-teman sudah jauh menganalisis dan memahami hadis tentang ini, dan memang harus dimulai dari diri sendiri. Jangan hanya memahami saja, kita juga harus mempraktekkan bahwa menuntut ilmu itu tidak ada putus-putusnya. Dari buayan hingga liang lahat. Barang siapa yang tidak menuntut ilmu, berarti dia tidak termasuk golongan Rasulullah SAW. Lanjut, hadis tarbawi selanjutnya yang sangat terkenal dan fenomenal adalah hadis tentang akhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Lagi-lagi di setiap pertemuan saya sebutkan bahwa pendidikan karakter adalah sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat penting dan sangat bersaing dengan ilmu pengetahuan. Orang yang pintar tapi tidak berakhlak itu sama dengan bohong. Orang yang berakhlak tapi tidak berilmu itu sama dengan kosong. Ya, jadi
pendidikan akhlak itu di dalam hadis Tarbawi sangat-sangat dianjurkan untuk dilaksanakan atau diimplementasikan di dalam kelas atau di dalam zona pendidikan. Next, hadis Tarbawi tentang anjuran bersikap amanah. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap kalian adalah pemimpin. Siapa? Semua orang, semua manusia, semua individu, semua satu persatu manusia. Nggak ada yang aku mah nanti pemimpinnya suami aja. Nggak ada yang saling titip menitip amal. Semuanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Makanya apa? Makanya kita harus berlaku baik untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita berbuat dosa, ya dosanya untuk diri kita sendiri. Karena kita adalah seorang khalifah di muka bumi. Pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya masing-masing. Tidak ada dosa yang dititipkan. Tidak ada dosa yang ditanggung orang lain. Semuanya ditanggung masing-masing, apalagi manusia yang sudah usia balik. Tanggung jawab siapa untuk melakukan nasihat amanah? Ya tanggung jawab kita sebagai pendidik. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk memberi nasihat kepada peserta didik agar terus-menerus melakukan kebaikan. Next, yang terakhir, hadis Tarbawi yang dianjurkan Rasulullah adalah hadis tentang kasih sayang. Di dalam hadis ini berbunyi, laisa minna malam yarham sogirona. Ada juga hadis yang berbunyi, mayyarham yurham. Ada lagi temannya, malayarham layurham. Perilaku berkasih sayang ini jauh sekali kalau kita analisis ya. Bukan cuma kasih sayang aja, tapi juga di dalam kasih sayang itu ada yang namanya bentuk kepedulian. Kalau kita sudah sayang, otomatis nanti karakter yang keluar atau perilaku yang keluar ada perilaku kepedulian kepada sesama. Bukan hanya kepada keluarga, kepada peserta didik, kepada lingkungan sekitar. Ketika karakter kasih sayang sudah terbentuk, maka seharusnya atau seyogianya kehidupan ini sebenarnya tentram dan damai-damai aja. Tapi ternyata mempraktekkan atau mengimplementasikan kasih sayang di kehidupan sehari-hari itu tidak mudah. Karena kita sudah berusaha berkasih sayang kepada orang lain, tapi orang lain menganggapnya ada maunya atau orang lain tidak membalas dengan kasih sayang pula. Makanya hidup tenang dan hidup damai itu susah diraih karena tidak semua orang berperilaku kasih sayang atau peduli antar sesama. Gitu. Oke. Dari hadis-hadis pilihan ini, silahkan kita diskusikan. Adakah yang mau bertanya atau punya pengalaman tentang hadis-hadis pendidikan? Biar kita diskusikan sama-sama, silahkan dinyalakan mikrofonnya saja, saya catat namanya yang bertanya. Izin bertanya, Bu. Iya, Bu Asia. Kalau yang hadis tentang surga di bawah telapak kaki ibu itu termasuk hadis atau bukan? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu, Bu. Iya. Oke, Bu Asia. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Ada lagi teman-teman dari yang lain? Aku mau bertanya, Ibu. Oke, Bapak Tur, Ustaz Fatur. Perbedaan paling mendasar antara pendidikan Islam tradisional masa lalu sama pendidikan modern ini apa ya, Ibu? Oke. Ada lagi? Saya Bu Lulita ingin bertanya, bagaimana sih Lulita. kiat-kiatnya supaya kita itu tidak bosan untuk mengingatkan kepada peserta didik
dalam rangka kasih sayang tadi yang Ibu maksud itu. Jadi supaya setiap harinya itu kita selalu semangat untuk memberikan kasih sayang terhadap mereka gitu, dengan ya walaupun dari sikap mereka ada yang mungkin menjengkelkan atau mungkin di satu sisi kita sebagai manusia ada rasa bosan gitu ya Bu ya. Itu gimana sih Bu kiat-kiatnya gitu supaya istiqomah gitu. Itu aja Bu. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah kita diskusikan 3 pertanyaan ini dari Ibu Asia, Ustadz Fatur, dan Kakak Rulita. Ini kayak sering banget bertanya nih kalau pertemuan saya. Yang pertama dari Ibu Asia. Apakah hadis surga di telapak kaki ibu itu termasuk hadis? Termasuk hadis Ibu, itu Rasulullah yang bersabda, Al-jannatu tahta akdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, kan biasanya kita memahami itu secara tekstual aja ya. Oh, berarti surga ada di telapak kaki ibu. Pakein sepatu ya surganya gitu. Beliin sepatu ya surganya. Beliin sendal yang bagus buat surga kita. Suka ada kan ya denger anak-anak Gen Z berceloteh seperti itu gitu. Atau yang dari dulu sering dipraktekkan adalah mencium kaki ibu karena di kaki ibu ada surga gitu. Teman-teman, jauh kita telaah surga dan neraka itu, kita harus pahami surga itu bukan tempat. Surga itu bukan yang bisa dilihat. Yang teman-teman pahami, saya rasa sekarang adalah surga itu indah, ada pohonan, ada aliran air susu gitu ya. Pokoknya yang indah-indah ada di surga. Dan itu sebuah tempat gitu. Pasti teman-teman begitu kan, yang dari kecil pemahaman yang diasumsikan ke kita itu begitu kan, surga. Terus neraka itu juga sebuah tempat yang panas, ada air yang mengalir dari api, terus nanti ada jembatan dari rambut dibelah 7 gitu kan. Ternyata jauh di dalam arti tekstual itu, surga dan neraka itu adalah adanya di sini, adanya di hati, adanya di dalam ketenangan. Jadi kalau Rasulullah bilang surga ada di bawah telapak kaki ibu, yang dimaksud adalah di bawah langkah-langkah ibu. Kalau ibunya ridho, berarti kita berjalan di bawah keridoan ibu. Karena yang berjalan itu adalah kaki, ya maka diistilahkan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi teman-teman mahasiswa, wayahnya ya sekarang mah mengartikan surga di bawah telapak kaki ibu, jangan tekstual berarti surga ada di telapak kaki ya. Ternyata ketenangan ibu itu, langkah-langkah yang tenang di dalam hati ibu itu, ya itu adalah surga kita. Begitu. Surga itu adanya di sini, di hati. Ketenangan, kedamaian, ketentraman. Yang itu memang susah sekali didapatkan. Begitupun dengan neraka. Neraka itu bukan tempat, tapi adanya di sini. Rasa iri, rasa dengki, rasa ingin dilihat, rasa ria, dan lain sebagainya adanya di sini. Kalau orang tua atau ibu sudah tidak ridho, berarti di dalam hati kita itu ada sifat-sifat neraka. Begitupun dengan hati yang baik, yang ridho, yang tenang, yang nyaman, yang ikhlas, berarti hati kita sudah punya sifat-sifat kesurgaan. Begitu Bu. Gitu, Karena Bu. pertanyaannya, surga di bawah telapak kaki ibu itu perkataan siapa sih? Iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah yang mau menanggapi teman-teman? Ya, Ibu, terima kasih. Jadi anak-anak masih anak TK mah nggak apa-apa ya Bu ya, cara menguraikan bahwa surga itu ya kebanyakan kan harus nurut sama orang tua gitu kan ya Bu ya. Kita ajarkan anak sesuai dengan usianya, sesuai dengan bahasanya, jangan terlalu tinggi. Karena kalau kita ucapkan terlalu tinggi sekarang, maka dia akan kewalahan menerima info. Makanya banyak orang yang ada kasus orang yang maaf sampai stres gitu karena yang masuk itu terlalu banyak dan terlalu tinggi bahasanya.
karena Bu Asia mengajarnya seusia TK, maka keluarkanlah bahasa-bahasa yang bahasa anak TK ketahui. Kalau sekarang Ibu bilang, surga di bawah telapak kaki Ibu, supaya anak-anak mencuci, mencium, yang nggak apa-apa. Lama-lama mereka sesuai seiring berjalannya tambahnya umur mereka akan mengetahui dan memahami yang berbeda. Begitu, Bu. Bagaimana Bu Asia? Teman-teman yang lain ada yang mau ditanggapi tentang surga dan neraka? Belum, Ibu. Oke. Berarti sudah ya? Sudah cukup ya? Sampai sekarang pun belum ada media sosial atau digital yang bisa menggambarkan surga dan neraka itu yang benar. Karena kalau kita cari nih di Google gitu ya, surga yang keluar akan kebun-kebun hijau atau gunung-gunung yang indah gitu. Ya karena memang kemampuan memahami manusia baru segitu. Padahal kalau kita pahami, analisis secara mendalam, surga dan neraka itu tidak bisa dibayangkan tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, dan tidak bisa dibayangkan dengan manusia gitu. Surga itu wilayahnya Allah kan. Oke, next pertanyaan yang kedua dari Ustadz Fatur. Perbedaan pendidikan Islam masa lalu dan masa kini. Oke. Kalau masa lalu kita tariknya ke zaman Rasulullah ya, karena panutan kita Rasulullah. Sebetulnya pendidikan Islam itu selain lebih sulit, juga positifnya lebih mudah. Kenapa saya bilang lebih sulit? Karena Rasulullah pada masa itu belum banyak orang yang memahami ilmu, atau belum banyak guru-guru gitu. Jadi masih ada beberapa orang yang sadar atas keilmuan. Salah satunya adalah Rasulullah. Rasulullah adalah guru. Nah, susahnya pendidikan Islam di zaman itu adalah sangat kentalnya kepercayaan selain Islam. Dan yang besar pada saat itu bukan hanya Islam, banyak kepercayaan lain. Sehingga perjuangan untuk membenarkan Islam itu lebih susah di zaman Rasul. Tapi gampangnya, pendidikan Islam di zaman Rasul itu langsung kepada pusatnya, langsung melihat contohnya, sehingga tidak ada keraguan untuk melaksanakan agama yang baik, agama yang benar. Karena orang-orang pada zaman lalu, pada masa lalu itu melihat langsung, oh Islam yang benar itu ternyata Rasulullah, ternyata Islam yang benar itu begini harusnya, begitu. Berbeda dengan pendidikan Islam zaman sekarang. Pendidikan Islam itu zaman sekarang positifnya sudah banyak sekali guru, sudah berjuta jumlahnya guru ya, dari Sabang sampai Merauke yang beragama Islam khususnya. Sehingga ilmu agama itu mudah sekali tersebar sekarang, baik di kota-kota atau desa. Namun susahnya yang sekarang adalah, kalau zaman dulu kan susahnya banyak kepercayaan selain Islam yang besar-besar. Tapi zaman sekarang adalah musuhnya itu justru orang Islam itu sendiri. Di kita banyak sekali, bahkan di Indonesia mayoritas agamanya Islam. Tetapi Islam si A dan Islam si B kepercayaannya terpecah, sehingga berbuat atau berperilaku sesuai dengan Islam yang benar itu sekarang udah mulai susah, dan perjuangannya harus lebih ekstra gitu dibanding pendidikan Islam di zaman Rasulullah, karena panutannya satu, Rasulullah. Kalau sekarang guru udah banyak, jadi perbandingannya juga beda. Sehingga yang menjadi murid mencari ilmu agama sekarang itu tantangannya adalah mencari guru yang benar-benar nasabnya sampai ke Rasulullah. Begitu, Ustadz Fatur. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana? Ada sanggahan atau tambahan, atau ada pengalaman di pondok? Di pondok. Saya bukan Ustadz, Ibu. Oh bukan. Bukan lulusan pondok juga. Atau di lingkungan masyarakat ternyata,
orang Islam kok kelakuannya begini gitu. Banyak ya sekarang ya yang di luar nalar gitu. Iya, betul. Padahal agamanya Islam. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga dari Kakak Rulita. Gimana sih Bu kiat-kiat agar kita tidak bosan memberi nasihat kepada anak-anak untuk terus berperilaku dan punya rasa kasih sayang antar sesama gitu. Teman-teman, berbuat baik sama berbuat tidak baik itu bedanya jauh. Berbuat baik itu berpahala dan disukai Allah. Berbuat jahat itu berdosa dan disenangi setan gitu. Sudah pasti melakukan kebaikan itu lebih berat daripada melakukan tindakan yang dilarang gitu. Karena pahalanya banyak. Terus juga kalau melakukan kebaikan itu godaannya lebih banyak. Nah, makanya kita nih sebagai pendidik selain harus menguasai banyak materi yang kita ampu, kita juga harus banyak mental dan memenuhi hati kita itu dengan rasa kasih sayang dahulu. Sehingga bukan aura ya saya bilangnya, sehingga energi kasih sayang dari diri kita itu menular ke anak didik. Sehingga kita tidak perlu capek-capek bilang sayangin ya temennya gitu, nggak harus banyak mengeluarkan kata-kata gitu, kita berbuat atau memperlihatkan contoh aja gitu gimana cara memperlakukan teman-teman. Jadi nanti anak-anak didik kita melihat bukan mendengar. Memang manusiawi ya, guru juga kan manusia, ada bosannya, ada lelahnya, ada yang namanya burnout kalau istilah sekarang itu, overwhelmed, kebanyakan yang dipikirin di guru sehingga energi yang keluar dari guru juga menular ke anak didik. Anak didik juga ikut capek melihat gurunya capek. Jadi usahakan jadi guru itu harus terus-menerus men-charge diri sendiri, memenuhi hati dengan kasih sayang, dengan kebaikan, dengan doa dan lain sebagainya, sehingga yang keluar energi ke anak-anak pun energi yang baik. Kalau energi yang baik sudah keluar, gurunya tenang, anaknya tenang, nasihat apapun bakalan cepet sampai. Kalau nasihat cepet sampai, kita nggak perlu setiap hari menasehati. Kita nggak perlu sesering itu menasehati karena mereka sudah terbentuk. Yang bikin bosan itu apa sih? Ya karena anak itu nggak melakukan apa yang kita nasehati. Sehingga kita bosan apa nggak nyampe-nyampe ya nasihat kita begitu. Makanya ketika sebelum kita membentuk anak didik, kita juga harus memulai dari kita sendiri. Ibda binafsik. Oke. Ada lagi yang mau disanggah? Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ada yang mau disanggah nggak? Saya harap 3 pertanyaan ini dari 3 orang penanya jangan langsung puas dengan jawaban saya ya, sehingga nanti bisa belajar dan mencari sumber pengetahuan dan jawaban dari manapun. Dari yang lain adakah yang mau bertanya? Ibu, saya mau bertanya. Oke, Ya, Farah. Farah Azhara. Ya, Bu. Kan di era sekarang ini pendidikan karakter itu masih penting banget ya, Bu. Tapi kalau buat masuk ke mahasiswa gitu, itu kira-kira masih bisa diterapin nggak? Soalnya kan biasanya merubah karakter manusia yang udah memasuki usia dewasa gitu. Itu udah lumayan sulit kan. Terus kalau misalnya memang bisa, faktor apa yang paling mempengaruhi itu pertanyaannya? Oke. Kasih, Bu. Oke, pertanyaan bagus sekali. Karena teman-teman masih merasa usia mahasiswa, usia peserta didik ya ibaratnya, walaupun maha gitu. Maha sudah pasti lebih besar. Apakah pendidikan karakter itu hanya sebatas ke anak didik SD, SMP, SMK saja? Terus bagaimana dengan mahasiswa gitu ya intinya. Nah, kalau yang namanya sudah mahasiswa, kalian itu kan sudah level up. Teman-teman ini sudah 1 tingkat lebih tinggi daripada peserta didik gitu. Hakikat mahasiswa itu kan kalau kamu cari
di browsing dimanapun ya, mahasiswa adalah agent of change, agen perubahan. Kalau sudah dinotabenkan menjadi agen perubahan, berarti seharusnya mahasiswa itu tidak selamanya harus disuapi, istilah kasarnya. Mahasiswa itu seharusnya sudah bisa suap sendiri. Sudah tahu belum istilah itu? Mahasiswa itu tidak boleh terus-menerus disuapin. Mahasiswa itu harus suap sendiri, harus cari sendiri. Maksudnya, mahasiswa itu sudah bukan lagi waktunya untuk dibentuk melalui bentakan. Dibentuk melalui benturan seperti omelan, seperti hukuman gitu. Tetapi mahasiswa itu sudah seyogianya harus menyadari dan mencari solusi sendiri untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi pada diri mereka sendiri. Karena usia mahasiswa kan sudah bukan usia anak didik ya. Harusnya sudah usia dewasa, sehingga apapun kesalahan yang dilakukan mahasiswa sudah bukan waktunya lagi dibentuk. Tapi kita nih sebagai dosen atau sebagai pengajar harusnya memberikan istilah-istilah bagaimana harusnya, bagaimana harus ditinggalkannya perkara ini, perkara itu, begitu. Jadi mahasiswa sudah seharusnya menyadari sendiri dan mencari solusi sendiri atas kesalahan di diri sendiri yang dilakukan. Karena di lingkungan kampus tidak bisa dan tidak boleh menghukum mahasiswa sebagaimana menghukum siswa gitu. Nah, sebagaimana mahasiswa itu berbeda dengan siswa, jadi sudah seharusnya nih teman-teman mahasantri kalau belajar atau baca-baca buku atau mencari referensi makalah bukan hanya ketika ada tugas dan bukan hanya ketika di jam kuliah saja. Seorang mahasiswa itu sudah sewajarnya lebih banyak membaca daripada siswa, lebih banyak mencari daripada siswa, lebih banyak berpikir daripada siswa, ya, sehingga apa yang didapatkan sudah berlevel maha, bukan lagi berlevel siswa, begitu. Kamu sudah satu tingkat levelnya daripada siswa, jadi seharusnya sudah menyadari apa yang kesalahan dan sudah harusnya mencari solusi. Dalam cara apa? Dengan cara berdiskusi dengan teman, bergaul dengan lingkungan yang baik, bertanya kepada orang yang lebih mengetahui dan lain sebagainya. Ada yang mau ditambahkan dari teman-teman yang lain? Belum, Ibu. Masih asik ngedengerin. Yang lain mana nih suaranya? Iya, Bu. Oke, kita lanjut ke makalah selanjutnya ya. Untuk makalah yang selanjutnya, saya singkat-singkat aja karena hari ini saya mau mendengarkan pemakalah dari teman-teman mahasantri karena sudah 2 kali pertemuan saya tidak adakan voting ya. Siap-siap. Oke, silakan di next, pendidikan karakter dalam menghadapi era digital. Next. Era digital, kita nih sekarang lagi hidup di era digital yang membawa perubahan sangat besar bagi dunia pendidikan. Bukan hanya dunia pendidikan, tapi pola hidup manusia sudah berubah semenjak pengaruh daripada era digital. Teknologi memberi peluang dan tantangan. Ada peluang, ada juga tantangan. Sehingga pendidikan karakter menjadi pondasi moral yang harus terus disuarakan dan harus terus dipraktekkan. Next. Pendidikan karakter ini sudah sering sekali saya bahas. Pendidikan karakter adalah moral, etika, akhlak, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Next.
Era digital teman-teman udah banyak sekali ya sekarang ya, ada ChatGPT, internet, media sosial, AI, pembelajaran digital dan lain sebagainya. Yang dimana era digital ini bukan hanya memberikan informasi secara cepat, tapi juga menjadi tantangan bagi kita penerima informasi untuk memilah. Kalau zaman sekarang mah bukan lagi susah nyari ilmu mah banyak sekali di internet, di Google, di AI. Yang susah zaman sekarang itu adalah justru menyaring ilmu, karena saking banyaknya mana yang harus kita ambil. Beda dengan zaman dulu. Next. Nah, tantangannya apa? Dari besarnya pertumbuhan era digital ya, sehingga banyak sekali muncul masalah baik di media sosial ataupun di lingkungan masyarakat. Ini pasti sudah sering sekali teman-teman lihat ya, ada hoax, ada cyberbullying, kecanduan gawai, sehingga bisa menurunkan interaksi sosial antar manusia, teman dengan teman, teman dengan guru, dan lain sebagainya, karena kebanyakan kecanduan gawai. Next. Nilai karakter ini saya sudah tulis di pertemuan sebelumnya, ada 18 nilai karakter. Ini hanya beberapa poin pentingnya. Next. Nah, landasan Islam dalam pendidikan karakter ada di surat Ar-Ra'd. Teman-teman harus sudah hafal ya. Innama bu'istu liutamima ma'akarimal akhlak. Next. Strategi untuk menjalankan pendidikan karakter, semuanya ada di sini dan semuanya pernah kita bahas. Tinggal nanti teman-teman analisis dan baca-baca lebih dalam. Next. Nah, implementasi atau praktek dari mempelajari pendidikan karakter itu di mana? Ya, di media sosial, di kehidupan sehari-hari, di kegiatan sosial masyarakat, di dalam lingkungan sekolah, akademik, dan lain sebagainya. Jadi semuanya pendidikan karakter itu bisa di semua aspek, di semua tempat harus diimplementasikan. Bukan hanya berakhlak dan berkarakter di sekolah, tapi juga di lingkungan sosial. Next. Manfaatnya apa? Belajar pendidikan karakter kalau sudah tertanam, kita akhirnya nanti bisa bijak menggunakan teknologi, bisa berpikir kritis, bisa bertanggung jawab atas tugas kita. Next. Kesimpulannya, karakter yang kuat menjadikan teknologi sebagai sarana berkarya. Tapi kalau karakternya enggak kuat tertanam di dalam diri kita, yang terjadi adalah apa? Media sosial, era digital itu menguasai kita, mengatur kita, menjadi khalifah kita gitu, sehingga kita mengikuti kehidupan digital. Itu yang menjadi tantangan besar sekarang. Next. Oke. Teman-teman, ada yang mau bertanya dari pembahasan materi kedua? Ibu izin bertanya, Bu ya. Ya, silakan. Kan sekarang itu zamannya di mana kepedulian sosial ini berkurang ya, Bu ya. Kayak kalau misalkan ada bencana atau ada orang yang kesusahan gitu. Kebanyakan sekarang itu lebih mementingkan untuk video gitu dibanding menolong langsung. Nah, pertanyaan sini bagaimana gitu Bu solusi supaya penggunaan gadget ini nggak mengurangi sikap sopan santun ataupun nggak mengurangi kepedulian sosial, Bu. Nah, itu saya rasa zaman sekarang. Oke, teman-teman, kita dengerin azan dulu ya. Proses menguraikan masalah atau memecahkan
Oke, teman-teman kita lanjut ya, pertanyaan terakhir dari Kakak Farah Azahra. Zaman sekarang fenomena yang kita lihat, yang terjadi di lapangan yang kita lihat sendiri dengan kasat mata, bahkan mungkin kita sendiri adalah pelakunya ya, lebih memilih untuk mendokumentasi gitu dengan cara video ketika ada terjadi apa-apa, dibanding langsung turun tangan untuk membantu atau ikut campur gitu untuk membantu. Yang pertama, di dalam kita hidup kan di Indonesia ya, di negara hukum gitu. Sekarang ada yang namanya kalau kita bantu buru-buru orang itu, kita bisa menjadi saksi. Kita diikut sertakan menjadi saksi. Nah, biasanya orang yang sudah sadar atas undang-undang itu, dia menghindari itu. Sehingga kepedulian sosial atau kepedulian dari hati nurani itu kalah dengan hukum yang dia ketahui. Hukum di Indonesia kan kalau kita nolongin langsung nanti ada sidik jari kita bisa diseret jadi saksi gitu, ikut serta dengan masalah itu. Ini ada di level atas daripada hati nurani kita yang sebetulnya ingin membantu gitu. Sebetulnya orang yang sadar mungkin itu sebabnya. Tapi kan kejadian-kejadian ini bukan hanya terjadi di kota-kota besar ya. Terjadi juga di lingkungan kita, di lingkungan rumah gitu. Yang sebetulnya hukum Indonesia enggak nyampe-nyampe banget gitu. Kenapa sih orang sudah mulai enggak peduli atau kurang aware dengan lingkungan sekitar? Yaitu karena terlalu banyak yang masuk ke sini, ke otak adalah gawai. Mereka lebih sering mencari informasi, melihat contoh dari HP dibanding mendengar nasihat langsung dari sebuah perilaku baik tolong-menolong. Sehingga yang dia lakukan yaitu yang dia dapat. Otaknya sudah dipenuhi dengan contoh-contoh dokumentasi dan lain sebagainya, sehingga kepedulian sosialnya kalah dengan apa yang sering dia lihat dan sering dia dengar. Kalah nih hati nurani. Sekarang itu susahnya apa? Yaitu karena mengkaji atau mendengar nasihat itu lebih jarang dilakukan daripada melihat dan mencari informasi di HP, sehingga terbentuklah pribadi-pribadi yang cuek kepada lingkungan masyarakat. Bukan hanya orang lain, kadang kita juga jadi pelaku, kadang kita juga jadi korban gitu. Baik Ibu, bagaimana, ada mau tambahan dari teman-teman? Yang perlu kita lakukan apa Bu gitu? Kita rasanya gatel sekali. Kita jangan sibuk
melihat kesalahan orang lain yang mendokumentasikan. Kita sibuklah berkaca dan memulai dari diri sendiri. Harusnya yang kita lakukan itu seperti apa sebagai mahasiswa, sebagai orang yang berpendidikan. Sehingga ketika kebaikan terus-menerus kita lakukan, mustahil orang kalau nggak lihat. Dan sekecil apapun nanti insya Allah nanti akan ada yang meniru perilaku kita sebagai seorang pendidik begitu. Udah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah cukup, waktunya nggak cukup lagi nih untuk diskusi. Sudah kita cukupkan ya? Iya, Bu. Oke, teman-teman. Siap, Ibu. Siap. Oke, saya titip ya untuk teman-teman mahasantri. Jangan bosan untuk belajar, apalagi baca buku. Jangan baca buku ketika ada tugas saja. Jangan baca buku ketika memang sedang itu materinya, tapi baca buku aja. Karena membaca adalah jendela dunia. Jadilah mahasiswa yang banyak wawasannya, jangan korbankan anak didik dengan kebodohan kita. Saya sendiri pun masih banyak belajar, dan teman-teman juga semuanya. Sampai bertemu di 2 minggu kemudian. Jangan lupa deadline tugas kamu tanggal 30 Juli ya. Selamat berkarya, berinovasi, jadilah mahasiswa yang berkarakter. Oke, syukron ala ihtimamikum, nafsatim bilhamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.